Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, NIM 254041131835, nomor peserta 98120501480006. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan khusus tahun 2025 dari program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, Senin 7 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 4 MI Al-Hidayah Salagunung, Sobang, Lebak, Banten dengan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangat sekali. Sehat semuanya? Sehat. Kelasnya sudah rapi? Sudah. Pakaiannya pakai seragam yang lengkap? Pakai. Belum berangkat ke sekolah, sudah salaman dulu? Sudah. Sudah pamit sama orang tua? Sudah. Baca doa dulu ya. Baca doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca doa, Ibu absen dulu ya. Neng Nahdipa Malvia, Abdul Aziz, Sakit, Bu. sakit. Sakit apa? Sakit demam. Demam. Mari kita doakan supaya Abdul Aziz cepat sehat dan besok bisa sekolah dan belajar bersama kita seperti biasa ya. Amin. Dilanjut dengan absen keempat, Hasna Lanika. Adila. Alhamdulillah. Kita mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Waktu pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat materinya apa? Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Masih ingat? Kita kemarin mengatakan berapa Nabi Rasul? 22. Nah, kita hafalkan lagi. Ada dirimu Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayyub, Suhaib, Musa, Harun, Jibril, Daud, Sulaiman, Yasir, Yasa, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa, Sahih. 25 Nabi kita sudah hafal. Sifat-sifat mana yang masih ingat? Sifat Rasul. Ada empat. Yang pertama, Sidik, amanah, abdi, patona. oke, alhamdulillah. Berarti materi yang minggu kemarin masih ingat. Nah, untuk yang sekarang materinya itu adalah tentang apa? Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Di situ ada gambar yang ini. Dakwah zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita lihat gambar di situ ada seseorang yang berdiri di tengah dan ada orang banyak di sekelilingnya. Itu adalah gambar dakwah. Terus yang sebelahnya, yang satu lagi? Berdakwah. Kira-kira kalau kita lihat dari gambar tersebut, itu berdakwahnya zaman Rasul apa sekarang? Zaman Rasul. Lihat dari pakaian dan terlihat dari gambar lingkungannya ya. Coba dilihat di ini. Ada yang mau bertanya tentang gambar ini? Bu, Ya, silakan. apa itu Bu kotak hitam itu? Apa itu kotak hitam? Oh iya, ada kotak hitam di situ. Kotak hitam itu bukan kotak, itu dulu adalah Ka'bah pada zaman Rasul. Jadi masih sederhana seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ini, nah ini adalah Mekah pada zaman sekarang. Nah, bisa dibandingkan ya, Mekah zaman dulu dan yang bukan Mekah, Ka'bah.
ya, Ka'bah. Kalau yang tadi itu Ka'bah pada zaman Rasul, kalau yang sekarang adalah Ka'bah pada masa sekarang. Kita bisa membandingkan Ka'bah yang zaman para nabi dan sekarang. Mungkin ada orang tua atau saudara kita yang sudah pergi ke Mekah, atau kita bisa melihat foto-foto Mekah yang seperti mana sekarang, coba? Yang seperti kota kecil apa yang ini? Yang ini. Nah, yang besar ya itu adalah gambar Ka'bah. Lanjut, nah ini materi sekarang. Nih, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, nanti kita di materi itu ada dakwah Nabi Muhammad SAW, ada ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dan ada ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih tujuan kita belajar dalam materi ini? Pertama, peserta didik memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Jadi nanti kita harus paham apa itu ketabahan Nabi. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, bisa menceritakan ya. Kalau yang ketiga, peserta didik dapat bersikap tabah. Selanjutnya, peserta didik meyakini akan adanya pertolongan Allah walaupun kita dalam keadaan sulit. Itu tujuan dari pembelajaran. Sebelum masuk materi kita habis dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Wah, tepuk 2-nya ini. Tepuk 3, 2, 1, 3, 2. Jadi kita lanjut ke materi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu. Siapa yang tahu apa artinya dakwah? Pidato. Ceramah. Apa lagi? Pengumuman. Ada lagi? Pidato, ceramah, pengumuman. Sepertinya belum begitu jelas. Jadi jelaskan. Kalau dakwah itu bahasa sederhananya adalah mengajak orang lain ke jalan yang lebih baik dan mengajak seseorang untuk menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Begitu ya. Nah, kita sudah tahu pengertian dakwah. Kita lihat di situ. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para Rasul, ancaman dan cobaan yang dihadapi oleh Rasul banyak sekali. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan dakwah bisa di mana-mana, ramai, aman. Kalau zaman Rasul, berdakwahnya itu penuh dengan tekanan dan ketakutan. Karena kaum kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, dan kaum kafir Quraisy tidak suka akan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya seperti yang kita lihat di situ. Yang pertama, rumah baginda dibaling dengan tahi unta. Jadi rumah Rasul dilempari dengan potongan unta. Yang kedua, Abu Jahal menghampas batu besar ketika Nabi bersembahyang di Masjidil Haram. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW sedang sholat, terus dilempari batu besar, ditindih batu besar. Nah, itu betul. Yang ketiga, leher baginda pernah dicelup dengan sorban. Waktu lagi sholat, dililit seperti diikat sampai kacakek. Yang selanjutnya, baginda pernah dihina, diludah, didustakan kerasulannya. Ya. Lanjut, baginda ditawarkan pangkat, harta, wanita jika menghentikan dakwahnya. Muhammad, kamu jangan berdakwah, saya akan kasih uang 1 truk misalnya gitu ya. Atau Muhammad, kamu jangan berdakwah, nih saya kasih 10 gadis-gadis cantik. Nah, dengan tawaran-tawaran seperti itu, apakah Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya? Tidak. Ada lagi
cobaan untuk membunuh baginda. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya dipukuli, bukan hanya dihina, bukan hanya dicaci, tapi ada percobaan pembunuhan. Nah, ada lagi dihujani seorang yang mempersendakan ajarannya. Ini maksudnya itu seorang yang mempersendakannya itu diledek, kayak dihina. Ih, ngapain sih sholat nungging doang? Mana Tuhanmu? Seperti itu diledek-ledek. Tapi Nabi Muhammad tetap tabah, tetap teguh untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Nah, sampai di sini kita kuis dulu ya, biar refleks. Kita kuis dulu nih. Kuisnya ada 3 lembar kertas, dipilih. Boleh 3 orang ke depan? Ayo, semangat, 3 orang ke depan. Dipilih ya, ini dipilih, diacak. Silakan diambil satu orang satu. Oke, silakan duduk lagi dan dibaca. Oke, tulis katanya Abu Bakar As-Siddiq. Silakan nanti siap-siap nih, siapa ya yang bakal mendapat lemparan pertanyaan dari Pita? Abu Bakar As-Siddiq katanya. Siapa pertanyaannya? Jawabannya siapa? Oke, Pita silakan, mau bertanya ke siapa? Iya. Oke, kalian coba jawab ya. Pertanyaannya apa? Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Anak Nabi Muhammad. Katanya anak Nabi Muhammad, benar? Salah. Jadi lempar lagi terus. Intan. Oke, coba Intan. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya sahabat Nabi, benar tidak? Benar. Oke, tepuk tangan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalian bisa baca di buku atau bermusyawarah apa saja yang kendala Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ini ibu kasih. Nanti ditulis di sini ya. Silakan diambil satu kelompok. Ditulis dulu nama kelompoknya. Contoh perkataan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ibu kasih waktu 10 menit atau 7 menit ya, silakan. Ini kelompok apa? Ini kelompok Fatimah. Ini kelompok. Oke, silakan tulis. Dan bermusyawarah mau membahas tentang apa ya? Ini mau membahas tentang apa? Pemboikotan ekonomi. Yang kelompok Abu Bakar tentang apa? Menghadapi penolakan keras. Yang kelompok Khadijah ini pakai ini bisa. Kelompoknya dulu. Ini mau membahas tentang apa? Mana materinya? Bisa orang yang kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di situ? Pemboikotan ekonomi oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan dagang dan memutuskan jual beli. Umat Islam mengalami kesulitan ekonomi, tidak bisa jual beli dan dilarang Islam. Ada yang mau bertanya? Ya, apa itu pemboikotan ekonomi?
kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan dagang dengan umat Islam. Mereka melarang jual beli dengan memakai jauhan. Jelas? Katanya untuk kelompok. Nah, boleh ditempel itu hasilnya. Nanti ditempel ya. Setelah kita diskusi, apa sih yang kita dapat dari hasil diskusi tadi? Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum Quraisy. Yang pertama tadi ada ujian yang dihadapi dari segi penyiksaan, penolakan dari kaum kafir Quraisy. Lalu ada pengucilan sosial atau tadi yang disebutkan oleh kelompok Madinah, pemboikotan ekonomi. Nah, itu sudah dijelaskan kalau ekonomi ditutup, otomatis masyarakatnya akan miskin. Yang selanjutnya pasti banyak hinaan-hinaan atau percobaan pembunuhan. Pernah terjadi suatu hari Rasul berangkat sholat subuh ke masjid. Sampai di masjid dilempari kotoran. Dari hasil materi ini, ibu akan berikan tugas. Silakan dibaca, ditulis ya tugasnya. Yang pertama, atau kalian juga jawabannya saja ya. Nah, soalnya dari ibu, kalian tulis jawabannya langsung. Nomor 1, di manakah Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah? Langsung ditulis. Yang kedua, sebutkan salah satu sahabat Rasul yang ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai? Belum. Ayo silakan kumpulkan. Waktunya sudah selesai. Bukunya ada lagi. Kumpulkan. Secara mana? Sudah? Kita sudah mencoba menjawab soal dan kita sudah tahu materi tentang ketabahan Nabi dalam berdakwah. Ada secara terang-terangan, berdakwah Nabi itu ada dua versi, ada yang secara terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi. Terus tadi terdapat bagaimana tantangan dari kaum kafir Quraisy, terus bagaimana ekonomi diboikot. Jadi dari materi ini jelas atau tidak? Jelas, semuanya jelas? Jelas. Oke. Sebelum kita tutup, kita permainan dulu. Nah, semua pulpennya letakkan di depan. Letakkan di depan ya. Sudah mulai ya. Terbang. Terbang. Berlari. Tahan. Nah, itu tahu sendiri. Nah, sekarang coba berdua dengan temannya. Pulpennya satu. Pulpennya satu. Pulpennya satu. Oke, pulpennya satu. Nanti siapa duluan yang mendapatkan pulpen tersebut? Berlari. Terbang. Masih terbang. Berlari. Tangkap. Siapa yang dapat? Coba dari pelajaran kita hari ini,
Oke, ikhlas. Terus kira-kira kalau bukan kira-kira ya, kalau kita sudah mengetahui materi tentang ketabahan Nabi, kalau kamu dalam belajar sehari-hari mendapatkan cobaan, apakah mau menyerah atau terus berjuang? Terus berjuang. Misalnya mau sekolah, hujan, nggak jadi deh hujan. Mau berangkat sekolah, sepatunya sobek, nggak jadi deh. Nggak. Tapi bagaimana? Kita kalau misalnya mau berangkat sekolah hujan, apa yang kita lakukan? Memakai payung. Iya, kita cari solusi yang terbaik supaya kita bisa tetap sekolah. Cari payung, kita pakai jas hujan, atau minta diantarin orang tua. Yang penting kita sampai ke sekolah. Jangan gara-gara hujan tidak sekolah. Jangan gara-gara sepatu sobek tidak sekolah. Apalagi apa? Misalnya tidak diberi jajan sama orang tuanya, nggak sekolah. Tidak boleh, karena kita harus meneladani sifat Rasul tadi, Rasul tentang menyerah, ya kan? Kita pun harus meneladani sifat Rasul. Nah, minggu depan materinya tentang perjuangan para sahabat setelah ditinggal Nabi Muhammad. Nah, jadi kita minggu depan bertemu lagi bersama Ibu, kita belajar SKI tentang perjuangan para sahabat sepeninggalan Rasul. Kasih semangat ya untuk pertemuan depan ya. Kasih. Kira-kira bakal cari alasan bolos nggak? Enggak. Oke. Silakan untuk menutup pelajaran hari ini ya. Siapkan dulu sekolahnya ya. Siap, mulai. Nanti pulang sekolahnya hati-hati di jalan ya, jangan lari-lari. Karena ini cuaca mau hujan, bawa payung kan? Nanti sampaikan salam dulu kepada orang tuanya ya. Nah, doakan supaya kita tetap panjang umur, sehat, dan pertemuan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syarat pulangnya, kelompok mana yang pertama menjawab boleh pulang dulu. Oke. Ayo siap. Oke. Siapakah putri Nabi Muhammad yang ikut membantu? Nanti ya. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang belakang. Oke, hati di jalan ya. Bu. Yang terakhir. Siapakah istri Nabi Muhammad?